Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pilcense Elsinta dengan NIM 0483491158. Jadi langsung saja kita ke jawaban tugas 3 pemrograman berbasis web. Jadi langsung aja ya. Oke, tugas 3 ini sebenarnya secara isi tidak berbeda jauh ya. Tugas 2 ini hanya diminta untuk berpindah atau migrasi dari negatif JavaScript ke Vue.js. Jadi kita diminta membuat view komponen dan template. Ya, oke, dan ini struktur foldernya. Jadi di sini ada public, ada source. Ini bukan ya, not module, ini bukan. Jadi ini hanya ini aja public source sampai sini. Oke, di source ini ada asset, lalu ada folder image juga yang berisi gambar UT, lalu ada komponen, ada mybar juga di sini, dan JSON ini data bahan ajar yang didapat dari e-learning ya. Jadi tinggal di-download aja, lalu di root ada index.js, di push ada dashboard view, login view, stock view, dan traffic view. Lalu fokus kita ke app view ini ya. Di sini menggunakan router view. Ini adalah komponen yang disediakan oleh view. Lalu ke index.js. Ini untuk hostingnya. Jadi bagian ini ada bagian login, dashboard, stock, dan tracking. Ini berpindah-pindah menuju halamannya. Itu ada login view, ada dashboard view, stock view, dan tracking view. Dari view ini ya folder view dan importnya karena sudah dibuatkan view-nya yang ada di view ini tadi, dashboard view dan lain-lain. Lalu kita coba ke login view ini. Di sini elemen-elemen HTML-nya, dan di sini ada submit prevent untuk handle login. Di sini untuk mengetik email dan password, lalu klik prevent untuk lupa password, lalu submit login, dan ada klik prevent juga untuk daftar so register. Lalu untuk logiknya ada di sini ya, script setup dan switch alert. Dan view router ini untuk library ya, untuk menampilkan modal. Oke, di login ini untuk ke bagian login. Di sini ada login berhasil, selamat datang, sukses, dan lanjutkan. Lalu pop up di sini untuk tampilan yang muncul ya. Silahkan hubungi admin UT dan show register atau daftar jika belum punya akun. Oke, dan di sini router pushnya menuju ke dashboard ya. Di sini kita cek dashboard view. Kita cek dashboard view. Oke, di dashboard view ini ada mounted ya, untuk menampilkan salam seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung dengan jam lokal kita. Di sini greetings. Oke, kita stock view. Oke, di sini view. Tidak ada bedanya dengan tugas yang ada kemarin. Ada filter UPBJ, filter kategori juga, dan sorting atau mengurutkan. Lalu ada klik reset filter. Lalu di sini ada menampilkan stok menipis atau kosong. Lalu di script setup ini ada import minap bar dari komponen min vv.view ini ada. Lalu ada import stok, ada juga dari JSON data banner, JSON. Ini di sini folder JSON ini ada file yang dapat dari e-learning ya, baru formatnya. Nah, ini ada data bahan ajar, lalu ada reset filter di sini. Untuk ketika kita memilih menu filter, lalu bisa kita reset agar menjadi 0 lagi ya. Lalu ada status tag, ada status class juga, dan open, add modal, dan untuk menambahkan data-data yang akan kita inputkan. Ya, oke, lalu edit item untuk mengedit item kita ada dalam kasus ini adalah buku ya, seperti mengedit judul, kategori, UPBJ, lokasi rak, dan lain-lain. Lalu delete item untuk menghapus, ini hanya perintah konfirmasi ya untuk menghapus atau tidak. Kita masuk ke tracking view. Di sini menggunakan submit prevent. Untuk submit do ya, delivery order, dan untuk reset form ini di sini bagian tracking view. Jadi ketika kita selesai submit item, maka formnya akan auto reset dan auto increment juga. Jadi kita mensubmit sebuah produk atau item dengan nomor 1, maka ketika kita submit berikutnya kita ingin menginput
item lagi, maka auto increment jadi nomor 2 ya. Karena sebelumnya nomor 1 sudah disubmit. Oke, selanjutnya akan saya coba perlihatkan tampilannya. Jadi untuk cara runnya adalah untuk pertama kali kita harus ketik dulu npm install ya. Npm install seperti ini. Nanti akan ada install, lalu akan npm install juga, sebelumnya juga sempat. Lalu ketika perintah ini mungkin saya akan taruh deskripsi atau pin di komen. Lalu setelah itu jika npm install, ketikkan perintah ini, ketik npm install, tunggu sampai selesai, lalu run. Npm run dev ini ya. Lalu kita klik yang localhost in 5173. Diklik kiri sambil menekan tombol kontrol ya, nanti akan masuk ke Chrome, masuk ke login suite. Saya masuk menggunakan email ya, admin misalnya. Login berhasil. Oke, sini ada informasi bahan ajar sama seperti kemarin, dapatkan stok menipis atau stok hanya 2. Lalu filter hanya bisa digunakan ketika kita sudah memilih PBJ-nya. Lalu ya seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, saya coba pilih Jakarta misalnya. Lalu mata kuliah wajib, urutkan berdasarkan harga, lalu di sini reset filter untuk kembali ke setelan awal ya. Oke, saya akan coba untuk tambah bahan ajar. Sebelumnya saya memasukkannya, jadi saya memasukkan ini saja MSIM 4203 algoritma praktikum ya, misalnya contohnya ya. Lokasi raknya harganya 75.000, jumlahnya karena batas minimum aman adalah 10, jadi 10 untuk H3 ini untuk mendefinisikan subjudul level 3. Misalnya kita ketik pemrograman. Lalu di close. Oke, simpan, berhasil. Nah, ini hasil tampilannya jika menggunakan teks ini juga ya. Jadi tampilan teksnya akan tebal. Pemrograman berhasil. Oke ya, jadi miring ya tulisannya. Karena nomor DO, nama dan nama. Misalnya aja, pilih aja salah satu paketnya. Ini keluar detailnya ya. Oke, 140 kalau IPS 120. Tambah DO. Oke, nanti maka semua akan reset dari 0. Ini akan bertambah jadi 3. Karena ini maka saya akan tik, karena ini 2 maka bertambah jadi 3. Ya, masuk data saya daftar tracking DO, dan ini juga sudah bertambah auto increment jadi 3 dan reset prom kembali ke 0 ya. Oke, sepertinya sudah cukup untuk pengerjaan tugas 3 pemrograman berbasis web. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih.